Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kita bertemu di pertemuan pertama di mata kuliah pengantar public relation. Sebelum itu kita mari berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin, berdoa selesai. Baik, karena ini pertemuan pertama, saya harus jelaskan apa sih mata kuliah ini, ada berapa SKS, bagaimana aturan mainnya. Baik, mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib dari program studi ilmu komunikasi. Salah satunya adalah mata kuliah pengantar public relation. Itu diampu oleh saya. Sebelumnya kita sudah pernah kenal ya. Saya Dr. Desi Mairita, MIKOM. Baik, mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS. 2 SKS itu teori, 1 SKS itu praktek, case study. Bisa nanti di lapangan atau nanti project-project yang berhubungan dengan public relation. Oke, sistem kuliah kita menggunakan 3 tahapan di EIA. Pertama adalah delivery. Materi yang saya sampaikan bisa teman-teman unduh pada aplikasi Siakat. Materi, RPS dan lain nanti teman-teman bisa unduh. Kemudian absensi juga di sana. Kita ada 2 absensi, online dan offline. Untuk memastikan memang benar-benar mahasiswa tersebut hadir ya. Kemudian nanti komunikasi 2 arah, interaksi, diskusi, tanya jawab. Santai ya kuliahnya. Kemudian yang ketiga adalah asesmen. Asesmen dilakukan biasanya di tengah semester ada UTS, kemudian di akhir semester UAS. Nah itu kira-kira ya. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Belum? Belum ya. Oke, kita lanjut ya. Nah itu nanti mata kuliah ini apa sih? Nah, mata kuliah ini biasanya menjelaskan aspek-aspek prinsip-prinsip tentang dasar-dasar public relation. Mulai dari sejarah, perkembangan ilmu pengetahuan, teori yang digunakan. Memang karena ini adalah dasar dari mata kuliah ini ya. Kemudian bagaimana public relation di pemerintahan, bagaimana public relation di swasta. Kemudian, nah referensi yang menjadi rujukan yang paling pertama adalah biasanya buku-buku tentang public relation, mengantar public relation yang paling terkenal itu Frank Jepkin. Nah, teman-teman bisa lihat di online juga ada, di Gramedia juga ada. Kemudian jurnal-jurnal ilmiah. Kemudian teman-teman bisa lihat di Scholar saya ya, Desi Mairita, UNH.ICID, bisa dibuka. Kemudian ada banyak pendukung buku-buku lainnya seperti Renal Kasali, Ruslan Rosadi ya, gitu. Nah, ada 3 capaian mata kuliah ini. Yang pertama mahasiswa mampu menjelaskan nanti terakhir yaitu dengan bobot 30% sejarah ilmu public relation. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan dan mengerti tugas kerja PR itu minggu ke-7 dengan bobot 35%. Kemudian mahasiswa mampu memerankan fungsinya sebagai PR dalam menghadapi permasalahan itu minggu ke-15. Nah, bobotnya itu sekitar 35%. Oke, untuk kontra perkuliahan kita sepakati di awal, kehadiran 10%, tugas-tugas keaktifan itu nanti gabung di UAS 40% dan UTS 40%. Sisanya interaksi ya. Oke, setuju ya? Setuju. Baik, sebelum kita mulai, nanti teman-teman bisa ngunduh di aplikasi Siakat tadi RPS-nya. Kira-kira mata kuliah ini apa hubungannya dengan keilmuan kita? Karena ini mata kuliah pertama, hari pertama kita masuk. Apa hubungannya dengan Fakultas Ilmu Komunikasi? Kenapa sih ada mata kuliah ini? Apa sih gunanya gitu? Silakan, Yudi. Ya. Oke, yang lainnya? Mita? Baik ya, betul ya Yudi dan plus dulu lah Yudi dan Ita. Terima kasih Yudi. Oke, memang salah satu luaran kita kan menjadikan kita seorang PR yang profesional ya. Bagaimana bisa profesional kalau kita belum mengetahui sejarahnya, perkembangannya, ilmunya kan. Seperti itu kira-kira ya. Baik, ada lagi yang lain ingin menambahkan? Kalau tidak ada kita lanjut materinya sejarah public relation. Oke.
Nah, menarik, public relation itu kan sebenarnya bahasa luar. Kalau orang Indonesia lebih melekat di humas. Kira-kira apa perbedaan humas dan PR? Kira-kira? Selain satu bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris. Sony? Kira-kira apa ya? Susi? Pernah dengar humas Polda, humas pemerintahan itu? Hampir seluruh pemerintahan menggunakan kalimat humas, hubungan masyarakat. Nah, kalau public relation lebih identik dengan swasta. Swasta ya, lembaga swasta. Biasanya lembaga profit, non pemerintahan. Nah, itulah salah satu kenapa public relation dan humas itu sebenarnya dia adalah lebih tugasnya sama, tapi istilahnya berbeda. Public relation identik biasanya dengan ini tadi komersil, misalnya PR-nya Indofood, PR-nya perusahaan-perusahaan besar, biasanya menggunakan kalimat PR gitu ya, karena memang PR ini kan bekerja untuk orang yang kalau humas ini kan secara besar seluruh orang pasti ya, kalau pemerintahan itu masyarakat. Misalnya kayak Polda Jambi, itu kan memang humas Polda Jambi itu kan memang kita semua yang pakai gitu ya. Misalnya itu kita berhubungan semua dengan masyarakatnya. Tapi kalau PR tidak, misalnya PR Garuda, tidak semua masyarakat itu adalah publiknya dari Garuda. Nah gitu dia. Terus tidak semua masyarakat publiknya Unilever. Beda ya. Publik itu biasanya orang yang menggunakan. Tapi kalau dia masyarakat, berarti seluruhnya mau tidak mau kita memang menggunakan humas pemerintahan, bekerja sama dengan humas pemerintahan. Seperti itu kira-kira perbedaan nama. Jadi bukan karena keren-kerenan yang satu humas, kemudian yang satu lagi PR. Seperti itu kira-kira ya. Sampai sini bisa dipahami ya istilah tadi. Maksudnya itu tidak terjebak di situ. Ada beberapa institusi membuat program studi namanya humas, kemudian ada lagi yang membuat institusi juga menggunakan kalimat public relation. Misalnya kayak di Jakarta itu London School, nama sekolahnya itu Institut IPR, Institut Public Relation. Kemudian di Sumatera ada Universitas Muhammadiyah Riau, dia bikin prodi hubungan masyarakat. Tergantung ya kebutuhannya apa. Tapi mana yang lebih luas, public relation atau humas? Humas ya, karena humas itu seluruh masyarakat. Pemerintah itu ada nggak orang yang tidak bisa berhubungan dengan misalnya dengan dinas catatan sipil? Tidak ya, semua orang pasti kan terlibat di situ. Nah, tapi bagaimana dengan BUMN? BUMN humaskah atau public relation istilahnya? Misalnya seperti Pegadaian, PDAM, PLN. Adakah orang tidak menggunakan jasa mereka? Mau tidak mau, karena dia milik negara. Makanya dia juga disebut dengan humas. Nah, seperti itu kira-kira. Untuk semangat? Semangat? Oke, lanjut. Jurnalis. Nah, sekarang lebih membelah diri lagi. Yang terbaru adalah digital. Komunikasi digital. Ada komunikasi pemasaran, ada komunikasi budaya. Semuanya itu sudah membelah diri. Tergantung perkembangan universitasnya dan program studinya. Tergantung peminatnya, seperti itu kira-kira. Terima kasih Dindra. Dalam kurun waktu 100 tahun, ada yang sudah hidup 100 tahun? Umur orang Indonesia rata-rata menghabiskan waktu sekitar 60 tahun ya. 60 sampai 70 tahun. Kalau lebih dari itu bonus. Itu sedikit sekali orang-orang yang berada di umur itu. Nah, tapi ini surveinya, PR mengalami perkembangan yang sangat cepat, namun perkembangan PR dalam setiap negara itu tak sama baik bentuk maupun kualitasnya. Proses perkembangan PR lebih banyak ditentukan oleh situasi masyarakat yang kompleks. Nah, kita lihat apa sih? Lihat nih. Oke, menarik ya. Coba lihat, menarik. Pemerintah Amerika Serikat dalam bukunya Renal Kasali ya 2005 diperkirakan mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Pemerintah mempekerjakan 9.000 karyawan di bidang komunikasi yang ditempatkan di United States Information Agency. Begitu hebatnya PR ini. Nah, Indonesia sendiri kan terlambat. Indonesia setahu saya itu 2000-an baru mengenal PR ini. Baru mulai
ada istilah-istilah human public relation. Sebenarnya sudah lama sekali. Tapi itulah ya, di luar negeri sendiri untuk membuat sebuah citra mereka menggunakan agensi ya. Tapi belakangan karena kemajuan teknologi, informasi dan kemajuan zaman, saya pikir hari ini hampir semua orang memiliki perusahaan besar memiliki agensi ya, agensi pencitraan, branding hari ini. Nah jadi memang mata kuliah ini cocok untuk kalian, insan komunikasi. Baik, kita lihat perkembangannya. Untuk memantapkan mata kuliah ini kita membuat beberapa kelompok kecil. Ada berapa orang kita? Hanya boleh kita bikin 4 kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang untuk berdiskusi bagaimana menurut teman-teman perkembangan ilmu pengetahuan tentang public relation. Mulai dari negara Indonesia, Eropa, kemudian Asia Tenggara. Kita bagi 3 saja. Baik, 1 sini ya. 1 nih berlima kayaknya cukup 5. Buat sebuah lingkaran. Nanti kita akan buat kelompok. Oke, kelompok 3 mundur sedikit. Perkembangan PR boleh melihat rujukan, nanti kalian diskusikan, ditulis dulu di kertas lembar. Perkembangan public relation di Indonesia, kelompok 1. Kelompok 2 di Eropa, sesuai dengan ininya. Kemudian teman-teman di Asia Tenggara. Bagaimana perkembangan public relation? Boleh dicatat dulu di kertas lembar sambil. Eropa ya. Ya Bu. Ya Bu. Ini kita tinggal nyari kesimpulannya aja sih Bu. Ya. Perkembangannya ini. Nanti ngomong aja materi. Ya Bu. Soalnya Febri catat Feb. Nanti Feb. Ini udah lengkap sih, udah bisa nih. udah lengkap. Pengaruh sejarah. Tadi Ada yang dicat lagi nggak? Yang tambahan lain gitu? Apa udah masukan nggak sih Jen? Soalnya kita baru sedikit banget. Ini kalau masukan pasti ada itu. Nanti kita cari lagi sama-sama. Lalu referensinya dari mana ya? Ini sih dari website yang cari. Ada nggak sih di perpus online, perpus Indonesia, websitenya? Ada, cuman belum kebuka aja website. Kunci dulu. Kalau dari Wikipedia gimana? Dia ada nih, aku cari. Nah, kalau menurut Radi, bagaimana perkembangan PR di negara kita ini? Kalau menurut saya sih perkembangan PR di negara Indonesia itu mulai berlangsung sekitar tahun 90-an sampai 2000-an, di mana beberapa perusahaan-perusahaan berdiri kan. Jadi mungkin itu dibutuhkan seorang PR atau humas untuk menjembatani antara perusahaan dengan publik atau hal lain gitu. Baik, setelah diskusi bersama teman-teman tadi, kita persilakan untuk memaparkan hasil diskusinya. Kita minta kelompok 3 dulu ya. Bagaimana perkembangan di Asia ya, public relation di negara-negara Asia. Silakan berdiri di tempat saja. Boleh, sambil bawa catatannya juga boleh. Perkenalkan, nama saya Sabila Ania Maharani. Di sini saya mewakilkan kelompok saya untuk menjelaskan perkembangan public relation di Asia. Jadi untuk awal-awal itu di benua Asia sendiri ada negara Jepang, Cina, United Emirates Arab, dan Indonesia yang menjadi salah satu pelopor perkembangan public relation. Di mana Cina sendiri itu dimulai pada tahun 1903. Di setiap distrik atau provinsinya memiliki asosiasi jumlah asosiasinya itu 102 dengan tidak tercovernya berbagai bidang. Jadi masih belum tercover semua bidang di provinsi-provinsi di Cina itu dengan 105 humas ini. Sementara di United Emirates Arab itu berkembang pada tahun 1950. Saat itu
Humas sendiri itu menjadi bagian dari negara United Emirat Arab dengan berkembangnya sektor industri dan pembangunan atau infrastruktur. Di Indonesia sendiri Humas masuk pada tahun 1990-an sampai 2000 di mana munculnya banyak anak perusahaan. Jadi dibutuhkan sebuah Humas untuk menjembatani antara perusahaan dengan publik atau halayak. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Kelompok 2 Humas di di Eropa ya, kelompok 1 dari Indonesia. Silakan siapa yang ingin memberikan ini kesimpulan? Sony, silakan Son, boleh dibuka laptopnya. Sony ya. Ya baik, di sini saya akan mewakilkan kelompok saya untuk menjelaskan bagaimana perkembangan public relation ini di Eropa. Perkembangan public relation di Eropa dimulai pada abad ke-19 dengan pengaruh besar dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setelah Perang Dunia I, metode PR mulai digunakan oleh pemerintah untuk menjelaskan program-program sosial, menunjukkan pentingnya komunikasi dalam membangun hubungan dengan publiknya. Kronologi perkembangan PR di Eropa. Pada awalnya abad ke-19, PR di Eropa mulai diakui sebagai program studi mandiri, berfokus pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa tahun setelahnya, yaitu di 1930, perkembangan pesat di Belanda dengan fokus pada penelitiannya rutin berkelanjutan dalam bidang PR, sehingga PR ini sangat digandrungi di pendidikan tinggi pada saat itu. Pengaruh sejarah dan budaya. PR di Eropa sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan politik, dengan berbagai strategi yang digunakan untuk membentuk opini publik. Sejarah PR di Eropa menunjukkan evolusi dari pendekatan yang bersifat manipulatif menjadi lebih transparan dan berbasis pada komunikasi dua arah. Perkembangan ini mencerminkan perubahan dalam masyarakat berinteraksi dengan organisasi dan pemerintah, serta pentingnya membangun kepercayaan dan reputasi. Baik, itu ya, berarti abad ke-19 ya? Awal 19. Awal ke-19 ya, Eropa itu sudah punya PR. Ya. Sekitar tahun berapa ya abad 19? 1900-an. 1920. Berarti hampir merata ya di dunia ya, 1906 masuk di Asia Tenggara, kemudian masuk juga ke Indonesia. Tapi 2000-an baru mulai menjelma menjadi sosok yang sangat hebat ya, public relation. Oke, plus dulu untuk kelompok 2. Terima kasih tim kelompok 2. Akhir kita minta kesimpulan dari hasil pemaparan hari ini, termasuk diskusi teman-teman. Ada yang bisa menyimpulkan bagaimana perkembangan public relation Humas di tiga sektor, Indonesia, Asia Tenggara, kemudian Eropa. Ada yang bisa bantu? Ya, Bu. Baik, silakan Didi, berdiri ya. Ya, Bu. Baik, terima kasih ya, Bu. Dari yang telah disimpulkan dari teman-teman yang telah menjelaskan tadi bagaimana perkembangan PR di seluruh dunia. Yang pertama, Indonesia ini menunjukkan yang signifikan dengan Asia yang semakin mengadopsi praktik modern. Eropa yang memiliki sejarah panjang dalam PR itu sejak 1920-an dan Indonesia yang mulai berkembang sejak 1950-an. Hal ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan teknologi, ketiga wilayah ini kini menghadapi tantangan baru dalam era digital. Baik, plus ya, menjadi menarik. Satu lagi penutup terakhir, ada yang bisa bantu jelasan? Baik, terakhir ada yang ingin menyimpulkan lagi? Silakan, Rani berdiri. Oke, jadi tadi kan seperti yang udah dibilang sama Yuki dari sektor berbagai Eropa, seperti Eropa, Indonesia, Asia. Mungkin saya di sini hanya bisa menambahkan bagaimana PR atau Humas itu berguna untuk suatu negara, untuk perkembangan berbagai sektor di negara itu, dan bagaimana PR itu membantu sebuah negara untuk mengembangkan visi dan misinya melalui komunikasi dan menjembatani antara berbagai pihak, terutama pihak perusahaan atau swasta dan pihak halayak publik. Terima kasih. Baik, terima kasih plus ya, sangat betul sekali. Dari semua paparan yang kita pelajari dari pagi sampai pagi lagi ya, enggak ya. Ada pertanyaan? Pertanyaan? Terima kasih tadi atas kesimpulannya. Masing-masing berdoa boleh. Berdoa selesai. Terima kasih, sampai jumpa lagi.
Salam sejahtera bagi kita semua.